Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bintang TV, salam inspirasi. Kembali lagi bersama saya Opi Magnolia dalam acara Lensa Inspirasi. Dan seperti biasa, kali ini saya sudah bersama dengan seorang narasumber yang pribadinya dikenal sebagai sosok yang sangat ramah, terbuka, dan senang berbagi dengan siapa saja. Beliau juga dikenal dengan pribadi yang sangat idealis. Kenapa? Ini bisa dilihat dari konsistensinya berkontribusi dalam pembangunan bangsa dalam hal kepemudaan. Sepak terjangnya di organisasi dan juga hal-hal kepemudaan ini sudah dikenal di Kota Tanjung Pinang dan Provinsi Kepulauan Riau. Dan beliau juga sering mengatakan, jangan berhenti untuk menciptakan sejarah. Cukup ciptakan saja dan jangan minta dikenang. Kira-kira apa maksud dari kutipan itu ya? Dan bagaimana sosok inspiratif kita kali ini? Penasaran? Tenang, semua akan saya bahas secara tuntas bersama narasumber kita kali ini. Tetap di Bintang TV. Baik pemirsa, masih bersama saya Opi Magnolia di Lensa Inspirasi. Dan seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, saya sudah bersama dengan seorang narasumber ya, yaitu Abang Roni Frantika. Halo Bang, apa kabar? Baik. Sehat ya? Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat semua. Kerjaan lancar? Lancar. Lancar, alhamdulillah. Oke pemirsa, jadi Bang Roni Frantika ini merupakan sosok pemuda di Kota Tanjung Pinang dan juga merupakan ketua dari organisasi Sebora Api Provinsi Kepulauan Riau ya Bang ya? Iya. Iya. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi nih Bang ya, kita dan pemirsa di rumah juga mau tahu dong sebenarnya pemuda itu seperti apa sih, hakikat pemuda itu gitu. Kadang kan orang mikirnya pemuda yang muda-muda ini aja gitu, tapi sebenarnya pemuda itu seperti apa Bang? Sederhana sih, pemuda harus berpikir ke depan. Pemuda harus berpikir bagaimana menghadapi tantangan ke depan. Sederhana-sederhana saja yang penting. Oh gitu, jadi pemuda itu intinya yang harus bisa berpikir dan tapi tidak ada, kalau untuk batasan umur tidak ada ya Bang ya? Kalau kita review ke belakang, bahwa zaman sebelum kemerdekaan, kategori pemuda itu, yang dikatakan pemuda itu, yang ikut berjuang dalam rangka supaya Indonesia merdeka itu usianya barangkali usia 40-an, jadi ada juga yang 20-an, ada juga yang 16 tahun, ada 17 tahun, jadi saya pikir yang penting jiwanya, jiwa muda. Gitu ya. Jadi kalau untuk spesifikasi khusus nggak terlalu ya? Kalau kita merunut pada undang-undangnya ada undang bahwa yang namanya kategori pemuda itu umurnya 30 tahun ya, 30 tahun. Tapi bagi saya selagi dia mau membangun, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan lain sebagainya yang sifatnya positif, ya, apalagi untuk merangkul kaum muda, anak-anak muda, ya saya pikir nggak ada masalahnya. Jadi pemuda itu yang bisa berpikir, mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan sekitarnya ya, untuk pembangunan bangsa juga ya Bang ya. Nah, kalau untuk pemuda Indonesia dan khususnya pemuda Tanjung Pinang nih, kalau Abang lihat ini udah bener nggak, udah sesuai belum mereka dengan hakikat pemuda itu sendiri gitu? Pemuda ini kan banyak tipikal, banyak modelnya, banyak bentuknya. Di mana saja, hampir rata-rata lah, baik itu di kota besar, kota kecil, saya pikir pemuda itu pada hakikatnya sama saja. Ada yang peduli, ada yang tidak peduli, ya, seperti itu ya. Ada yang membangun, ada yang ya santai-santai saja. Dan khusus kota Tanjung Pinang, saya pikir geliat yang sifatnya konstruktif sudah mulai muncul ya.
di mana di sini juga banyak berdiri berbagai macam sekolah tinggi, universitas. Dan saya pikir sudah mulai ke arah yang lebih baik lah. Gitu. Jadi sudah mendekati gitu ya, sudah oke untuk ke arah pembangunannya gitu ya Bang ya. Ya, artinya berbagai macam kreativitas kan. Bicara tentang pemuda itu kan banyak. Mereka banyak pada masuk kelompok-kelompok komunitas yang mana, banyak masuk organisasi yang mana, berkumpul dan sebagaimana. Saya pikir sudah mengarah kepada pemuda yang memang sesungguhnya yang harus seperti itu. Pemuda itu tidak bisa harus berdiam diri. Kalau bahasa yang sekarang apa? Move on. Nah, pemuda harus move on, bergerak terus gitu. Jadi begitu pemirsa ya, pemuda itu nggak boleh stuck ya, harus terus bergerak ya, harus bergerak. Terus melakukan sesuatu yang bermanfaat, khususnya untuk dirinya sendiri dan minimal lingkungan sekitarnya minimal juga. Lingkungan sekitar. Ya. Nah, abang ini kan dikenal sebagai salah satu sosok pemuda ya di Tanjung Pinang. Terus abang juga buat organisasi gitu kan. Kenapa abang nyemplung gitu ya, nyemplung ke dunia pemuda ini gitu loh, dunia kepemudaan ini. Kenapa nggak dunia yang lain gitu? Ya, kalau nyemplung ke dunia pemuda, yang pertama saya masih merasakan saya masih muda gitu ya. Masih muda. Itu dulu poinnya. Saya masih muda sehingga saya bergelut di dunia kepemudaan. Nah, kalau tadi gimana maksudnya persoalan kenapa harus bikin organisasi sana, organisasi ini sampai ikut. Akhirnya buat organisasi. Ya karena memang saya hobinya di organisasi. Kalau kita merunut sejarah hidup saya, memang saya juga baru merasakan bahwa rupanya saya itu doyan organisasi. Kalau bahasanya gila organisasi ini, tanpa disadari memang sudah sejak kecil ya. Sejak kecil saya, cuman waktu kecil itu kan nggak tahu kita organisasi formal. Berasa, ya. Artinya kita bisa mengumpulkan orang, membuat satu manajemen yang sederhana. Saya pikir sudah suatu organisasi. Dan kenapa saya suka berorganisasi dan membuat organisasi, dan saya pikir memang kawan-kawan, adik-adik butuh wadah berkumpul dengan segmentasi yang saya buat. Kita mengarahkan suatu organisasi ini kemana. Seperti saya kan ada 2 organisasi, yaitu API itu bergerak di bidang perbatasan kan atau kemaritiman, dan saya harus mengarahkan segmentasi kita segini, tujuan kita ke sini. Di mana yang kira-kira yang masih peduli dengan potensi yang ada di daerah kita, khususnya di Kepulauan Riau ya. Misalnya Kepulauan Riau ini kan ada 96% itu laut. Artinya kita bicara tentang potensi kelautan, dan kita juga berbatasan dengan negara-negara luar. Nah, itu saya coba mengarahkan kawan-kawan, adik-adik, supaya ayo kita sama-sama berpikir minimal kita memberikan sumbangsi pemikiran terhadap kemajuan suatu bangsa. Nah, untuk itu perlu suatu wadah, dan alhamdulillah ada beberapa dan ramai juga dari kawan-kawan dan adik-adik bergabung ke suatu organisasi yang saya bentuk. Jadi emang suka berorganisasi awalnya ya, terus juga peduli terhadap bangsa juga ya Bang ya. Oke, jadi begitu pemirsa ya, karena awalnya dari kesenangan saja ya Bang ya. Ya, memang kita hobi berorganisasi itu tanpa kita sadari, dan kita salurkan lah hobi kita. Toh ini suatu yang positif, yang bermanfaat, barangkali bisa menyumbangkan sesuatu, syukur-syukur bagi negara ini, ya gitu kan. Paling tidak ya untuk kita semua lah yang ya di lingkungan kita lah, seperti itu. Oke pemirsa, akan kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Bang Roni, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Bintan TV.
Baik pemirsa, masih bersama saya Opi Magnolia dan Bang Roni ya di Lensa Inspirasi. Nah, Bang, saya nih ada dapat salah satu kutipan dari Abang ya. Kutipannya tuh gini bunyinya. Jangan pernah berhenti menciptakan sejarah. Cukup ciptakan saja dan jangan minta dikenang. Ini menarik sekali gitu loh. Biasa kan orang yang mau ciptain tapi maunya dikenang gitu. Oh ini kerjaan saya nih, pasti kayak gitu ya Bang ya. Iya. Tapi kenapa Abang bilang jangan minta dikenang gitu Bang? Apa nih maksudnya? Ya kalau biasanya orang saya nggak tahu ya, tapi kalau biasanya saya tahu. Iya, Kayak kalau gitu. biasanya Abang gimana Kalau nih? saya sekali lagi saya tidak mau terlalu lama-lama bertahan di satu tempat. Artinya kalau kita terlalu lama mengenang-enang ini suatu prestasi kita, ini sejarah kita, itu sekali lagi kita nggak bakal mungkin move on. Dan saya harapkan nih apa yang saya ciptakan, apa yang saya katakan untuk diri saya sendiri, untung-untung bisa dilakukan oleh kader-kader saya, anggota-anggota saya, bahwa kita nggak boleh lama-lama nih, jangan terlalu lama-lama di pada satu posisi. Kita harus tetap jalan, ciptakan sejarah, ciptakan kreativitas yang baru, yang lama bukan kita meninggalkan, bukan kita melupakan, tapi jangan terlalu dikenang-kenang lah. Nanti takutnya malah jadi kayak terbuai gitu ya Bang iya, ya? takutnya kita terlalu lama di situ. Masih enak dielu-elukan ya? Dielu-elukan sehingga ya kita di situ-situ saja. Justru kita bagusnya, indahnya kita ciptakan lagi, ciptakan terus. Sama ada nanti barangkali kita mau dikenang oleh dikenang orang, itu hal yang berbeda. Ya, saya sering mengatakan kepada para junior saya, adik-adik saya, bahkan ke keluarga saya, kalau mau berbuat ya berbuat aja. Bahkan saya ada satu moto di organisasi saya, berbuat baik jauh lebih baik daripada menyimpan kebaikan. Berbuat baik jauh lebih baik daripada Menyimpan kebaikan. Itu maksudnya seperti apa tuh Bang? Ya berbuat baik. Berbuat baik Banyak jauh orang lebih baik. yang punya potensi, banyak orang yang punya kemampuan, dia bisa sesungguhnya, tapi dia terlalu santai, dia terlalu takut barangkali untuk menyampaikan, untuk berbuat, untuk melakukan, sehingga padahal apa yang dia punya barangkali itu sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, tapi karena dia katakanlah tidak percaya diri, ya kan, ataupun ya pelit dengan ilmu, pelit dengan apa, sehingga dia tidak mau menyampaikan hal-hal kebaikan, apalagi berbuat kebaikan. Oh gitu, jadi gitu pemirsa ya, lebih baik berbuat hal baik daripada menyimpan sesuatu yang baik gitu ya Bang. Jadi apa yang dalam diri kita dieksplor aja gitu. Dalam agama kita juga kan dalam sebuah, saya bukan orang agama kali, tapi ada kutipan-kutipan yang saya masih ini baligoani walaya, sampaikan pesanku, kata Nabi kan, walaupun satu ayat. Jadi kalau yang kebaikan sampaikan saja gitu, kan tidak berkurang pada diri kita. Justru akan ada timbal balik yang baik juga insya Allah gitu, gitu ya. Nah kalau untuk soal berbuat sesuatu sejarah-sejarah gitu ya, ciptakan sejarah. Nah kalau untuk aksi atau gebrakan nih ya yang udah diciptakan nih, apa nih oleh Abang dan rekan-rekan pemuda lainnya? Ya, waktu itu saya masih aktif di kampus ya. Waktu ada demo-demo, misalnya demo PLN, saya pikir waktu tahun berapa itu demo yang cukup besar ya di PLN itu. Tapi saya saat itu saya berseberangan karena aksi yang kami lakukan ditunggangi oleh beberapa pihak dan saya nggak mau. Dan, prinsip saya ini pure untuk kebutuhan ataupun kepentingan bersama, tapi kalau ditunggangi sorry lah. Jadi saya pikir itu lumayan, kami ngeblokir waktu itu di kampus saya, kami ngeblokir semua mahasiswa, kami arahkan ke sana, tapi sayang ya, ini dimanfaatkan. Ya, banyak lah sih, ada berapa, cuman kalau saya ceritakan di sini mungkin tidak muat durasinya ya. Singkat sekali, seperti 2006 itu saya mengajak adik-adik ya kan untuk membuat satu event yang lumayan, untuk skala sini lumayan besar. Untuk usia saat itu 2006 kita membuat multi event di Tanjung Pinang ya. Ya alhamdulillah waktu itu kita memberdayakan masyarakat ekonomi kecil ya, dan saat itu segmentasi kita memang UKM. Perputaran uang di situ alhamdulillah satu hari bisa mencapai
100 sampai 200 juta. Wow, besar sekali ya. Ya itu tadi bagi saya itu kenangan tadi ya, kenangan tadi. Oke. Sejarah yang pernah ya. diciptakan ya Bang ya. Dan itu kan sudah memberikan satu kontribusi menyenangkan orang gitu kan. Ya saya pikir itulah ada berapa. Kalau saya ceritakan nggak siap-siap di sini. Nggak ada habisnya Nggak ada ya. habisnya. Alhamdulillah. Tapi udah insya Allah banyak juga. ke depan ya tetap kita berbuat terus, tetap kita memberikan kontribusi kepada masyarakat, khususnya masyarakat kita yang di Kepri ini, sehingga itu tadi ada korelasi ya, kami membuat satu wadah ya untuk berkumpulnya anak-anak muda, dan ke depan poinnya bukan kita hanya berteriak-teriak jadi berteriak di jalan, tapi kita coba merumuskan sesuatu hal, barangkali nanti kader-kader saya nanti menjadi mereka-mereka yang bisa menggolkan apa yang dirumuskan saat ini. Amin. Oh, jadi emang kegiatan organisasi Abang ini emang sangat-sangat berfokus untuk kepentingan masyarakatnya ya, menyalurkan aspirasi, mengeksplor masyarakatnya lagi supaya lebih memberdayakan masyarakat gitu ya. Ya paling tidak dari kelompok anak-anak muda yang bergabung pada saya ini, secara pemikiran mereka sudah mengarah kepada hal-hal yang menurut pandangan saya itu akan merubah satu bangsa, satu daerah lah, hal kecil paling tidak kedepannya. Kita nggak bicara hari ini, makanya hari ini mungkin kalau bicara organisasi saya apa sih ini kok nggak muncul ya, memang kita coba membenahi moralitas dulu, otaknya, akal atau pikiran-pikirannya generasi diluruskan dulu itu ya, dulu. jalannya. Jadi kita nggak begitu doyan aksi sana aksi sini, tapi kita lebih ke internal dulu. Ini kalau udah benar ya kan, ke depan mau buat apa saja insya Allah, kalau moralnya kader-kader saya sudah benar, sudah baik, ya insya Allah ke depan ya paling tidak kita mengikis hal-hal yang sifatnya pandangan-pandangan miring seperti korupsi dan sebagainya. Oke, jadi gitu pemirsa ya, kalau untuk organisasi ini Bang Roni lebih untuk ke member-membernya ya, anggota-anggotanya, untuk moralnya sepakat nih yang lurusnya seperti ini gitu ya, baru kemudian keluar ya. Untuk sesuatu yang agak-agak miring gitu ya dilurusin juga gitu ya Bang ya. Nah, kalau untuk organisasi ini kan banyak nih ya anggotanya gitu, jadi gimana gitu cara merangkul mereka semua untuk bergabung gitu, untuk sepemahaman juga gitu, gimana tuh Bang? Ya ini sistem ya, kalau organisasi itu udah sistem, jadi kita sudah membentuk sistem, makanya organisasi saya itu kan berdiri kurang lebih 3 tahun ya, makanya kita concern ke internal, kita membangun sistemnya dulu. Jadi barangkali bukan saya yang rekrut si A, si B, tapi sistem ya kan, di bawahnya sudah berjalan. Sistem yang di bawah seperti kita ada istilah namanya pengurus cabang, pengurus komisariat. Kalau saya sendiri kan di pengurus besarnya ya. Nah, di bawah-bawah itu sudah berjalan sistemnya. Jadi rekrutmen kita serahkan kepada mereka, kepada para pengurus-pengurus yang di bawah. Nanti mereka akan ada namanya prakader, itu namanya kita rekrutmen ada namanya satu apa sih momen ya, namanya prakader itu nanti akan dikumpulkan pada anggota-anggota baru, dikumpulkan itu nanti mereka akan dikasih nomor keanggotaannya, tentu dengan dalam prakader itu ada beberapa kegiatan yang harus dilalui. Ini semacam seleksi juga ya? Ya, jadi kalau segmentasi prakader itu anggota itu digugurkan secara keegoan, kesombongan gitu. Makanya kami dalam istilah kami membongkar tahta. Jadi kalau mau masuk di api, masuk dulu, lewati dulu namanya prakader ini. Kita nggak mau tahu dia itu siapa di luar, dia itu barangkali anak siapa, ataupun dia pernah mengikuti organisasi yang lain. Kita gugurkan dulu, kita rontokkan dulu kesombongannya mereka, keangkuhannya, keegoannya. Jadi ketika mereka lolos dari prakader ini, akan masuk lagi ke segmen berikutnya, ada namanya diklat KKP, ya kan, tingkat basically-nya. Nah di situ mereka akan dididik kembali setelah KKP dan KKM. Dan itu kami kemarin mempunyai tema dalam KKM itu menggegas moralitas pemimpin bangsa.
Jadi yang kami gagas itu ya kami mungkin agak kesulitan kalau kami menyampaikan kepada pak tua kita yang di atas, ya gitu kan. Loh kita mendidik sekarang anggota kami. Nah, yang dipastikan ya mungkin kita tidak bisa bicara banyak hari ini, tapi insya Allah 5 tahun, 10 tahun yang akan datang ketika mereka sudah pulang kembali ke daerah-daerahnya, secara moral paling enggak sudah melekat pada jiwa mereka. Dan itu kedepannya untuk membuat mereka tidak berlaku yang aneh-aneh seperti saat ini. Ya, seperti aneh-aneh seperti barangkali ya kita tidak menjudge orang per orang, tapi isu yang kuat sekarang adalah korupsi dan lain sebagainya. Ketika moral kita sudah benar ya insya Allah lah. Nah, itu dulu pandangan saya seperti itu. Oke, jadi begitu pemirsa saya emang yang lebih sangat vitalnya itu moralnya. Moral gitu, dulu ya, saya pikir. Nah, kalau dilihat-lihat nih abang kayaknya udah apa ya, udah oke kali gitu kalau untuk berorganisasi. Belum oke kali ini. Nah, tapi otomatis nggak langsung ini dong organisasinya kan, sebelumnya juga pasti udah ikut-ikut organisasi juga kan. Ya. Jadi organisasi apa aja nih yang sebelumnya udah pernah abang ikuti? Kalau mau dibilang banyak, nggak banyak kali, tapi ya cukuplah untuk saya menimba ilmu di berbagai organisasi. Baik itu formal maupun non formal. Saya juga pernah bikin komunitas yang tidak formal tuh pernah juga. Seperti komunitas yang ya, yang anak-anak sekarang ini seperti apa? Komunitas apa sih? Ya komunitas yang seperti alay-alay gitu ya. Waktu zamannya saya itu sudah pernah juga kan. Oh gitu. Terus yang formal-formal juga sudah pernah. Bahkan komunitas organisasi yang bersifat keagamaan juga sudah pernah. Ya banyak lah. Jadi ya, hampir semua udah dijejali? Ya sudah dijejali. Akhirnya saya memutuskan saya tidak mau jadi follower gitu kan. Saya ingin menciptakan tadi sejarah. Jadi itu sejarah pertama untuk organisasinya ya Bang? 2001 saya membuat Sebora, ya kan. Sebora, intensitas kegiatan Sebora cukup alhamdulillah. Dia lebih kepada mungkin event organizer ya, lebih kepada menciptakan kegiatan yang sifatnya fun, ya, sifat happy. Artinya saya 2011 cikal bakalnya sih 2010 kayak saya mendirikan sebuah organisasi lebih kepada pemikir, analistik dan kreativitas ya, kreatif ya, konseptor dan hal-hal yang seperti itulah ya. Karena makanya di API, ini API segmentasi API, saya bicara API. Di API itu mungkin hampir 90% itu banyak dihuni atau di isinya dulu anggotanya itu banyak kalangan mahasiswa. Nah, kalau dilihat nih ya, organisasi kan aktif ya Bang ya. Abang juga selain itu ada kerjaan yang utama juga ya. Otomatis pasti waktu di rumah berkurang dong, ya kan Bang? Saya organisasi sebelum saya menikah. Ya kan? Sebelum saya berkeluarga. Jadi pemahaman itu sudah saya sampaikan ataupun sudah tersampaikan secara langsung maupun tidak langsung oleh keluarga. Bahkan si kecil saya secara tak langsung, ini ada cerita nih, si kecil saya ini, anak saya yang paling kecil, secara tak langsung mungkin terlalu banyak yang berkumpul di rumah ini, mungkin dia belajar cerita pada saat itu waktu pilpres, sibuk pilpres nih kan ceritanya pilpres. Di TV itu hampir tidak ada jeda masalah pilpres ini. Pokoknya tayangannya itu semua. Jadi waktu saya duduk santai sama dia, saya bertanya, saya manggilnya Dek, kira-kira kalau besar mau jadi presiden nggak? Gitu kan? Saya pikir itu kan impian anak-anak kecil ya, untuk jadi presiden, untuk jadi yang bagus-bagus gitu ya. Apalagi seorang presiden. Secara spontanitas dia menjawab tidak, gitu kan? Ya, saya kan aneh juga gitu kan, aneh karena saya waktu kecil kan punya impian kan besar-besar juga, tinggi-tinggi juga gitu kan. Kita semua lah. Jadi saya kenapa Dek? Ya sederhana, anak kecil menjawab takut korupsi, tidak mau korupsi. Jadi pemahaman seperti itu sudah saya tanamkan kepada keluarga saya. Ya kan, baik itu secara langsung saya katakan maupun dia belajar dengan kegiatan ayahnya barangkali kan. Bahwa bagaimana tidak, saya selalu mengatakan sesuatu yang idealis pada kader-kader saya gitu kan. Barangkali seperti itulah. Jadi untuk keluarga sendiri saya pikir dia coba bisa mengerti. Mami, kalau tadi saya sampaikan bahwa saya berorganisasi ini
sibuk-sibuk kayak gini nih, ya kan kadang-kadang sibuk tak tentu arah ini. Sebelum menikah, sebelum berkeluarga juga saya sudah terlibat. Bahkan istri saya libatkan. Sebelum kita berkeluarga, saya libatkan ikut pada saya. Gitu. Jadi tanggapan dari keluarga juga positif sekali ya, makanya justru yang kecil malah udah mulai berpikir idealis juga gitu. Tapi ya, kalau sekarang mungkin agak ada waktu agak sama santai sama keluarga itu masih banyak lah. Kalau saya ingat dulu itu ketika anak-anak saya masih kecil, saya pergi keluar, pergi kerja, anak belum bangun gitu kan. Setelah saya pulang, anak udah tidur. Nah, itu sebenarnya banyak dialami sama yang di luar sana juga banyak mengalami seperti yang saya ini. Cuma beda kegiatan-kegiatannya saja barangkali. Oke, gimana pemirsa? Menarik sekali perbincangan kita dengan Bang Roni ya. Akan kita lanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Bintan TV. Berbicara soal sejarah, siapapun pasti pernah menciptakan sejarah. Tapi tergantung dari kadar kepentingan sejarah itu diciptakan untuk orang-orang di sekitarnya. Begitu ya Bang ya? Oke. Nah, kalau dilihat dari apa yang sudah Abang lakukan, dari sejarah-sejarah yang udah diciptakan, gebrakan, aksinya semua ini pasti ada satu sosok gitu ya, yang Abang idolakan gitu, yang bisa mendorong Abang melakukan semua ini gitu. Kira-kira siapa tuh Bang? Tokoh ya. Kalau tokoh panutan jelas ya, tokoh panutan karena itu menyangkut keyakinan tuh Nabi Muhammad gitu ya. Tapi kalau tokoh inspirasi, saya pikir saya mengidolakan agak ke musik nih. Tapi karya-karyanya cukup menohok kalau saya bahasa saya menohok. Bentar. Kayaknya saya agak-agak tahu deh ini. Gitu bener nggak ya? Tapi coba deh Abang sebutin aja, mungkin bener tebakan saya. Iya. Iwan Fals ya? Iya, Iwan Fals. Oke. Kenapa Iwan Fals gitu Bang? Udah lama ya, saya mungkin zaman saya sekolah dulu, SMA dulu ya. Tokoh misalnya Iwan Fals ini sendiri lagu-lagunya cukup kritik sosialnya gitu kan. Dalam syairnya, dalam lagunya lah ya. Saya pikir complicated lah berbagai macam albumnya, tapi lebih kepada saya sangat terinspirasi. Dan kalau saya bilang bahwa saya saat ini seperti ini, seperti apa yang dinilai oleh teman-teman dan yang lain-lain, saya pikir itu tokohnya Iwan Fals itu sangat menginspirasi saya saat ini. Ya. Apa yang saya lakukan, apa yang terjadi saat ini, dan saya jadi pun ada di sini, saya pikir beliau itu sangat mempengaruhi dalam hal pikiran dan lain sebagainya. Cara pandangnya yang dibuktikan dari lirik-lirik lagu yang sudut pandang rakyat terhadap yang petinggi-petingginya gitu ya Bang ya? Iya, jadi bukan saya tidak percaya sama tokoh-tokoh yang lain, pahlawan dan lain sebagainya. Barangkali yang mungkin Opi sendiri mengidolakan pahlawan atau saya senang seseorang ya, yang saya anggap tadi tokoh tadi bicara tuh apa adanya, ya, mengalir, tidak banyak bohong-bohongnya, ya kan? Tidak banyak memutarbalikkan sejarah, ya kan? Barangkali mungkin kalau saya menganggap berbagai macam sejarah perjalanan bangsa kita ini ada yang benar, ada yang tidak gitu kan. Nah kalau saya lihat tokohnya yang satu ini, dia bicara apa adanya, mengalir gitu kan, bahkan dia lihat berbagai macam permasalahan sosial diangkat dia, dan itu up to date, dan saya pikir sangat relevan dengan saat ini. Contoh
seperti lagu-lagunya barangkali kan yang ada era 70-an, 80-an, 90-an terus gitu ya, tapi sangat relevan, sangat up to date dengan kalau kita nyanyikan pada hari ini masih ya. Masih saya pikir, dan tidak cukup dengan saya-sayanya. Saya bukan penggila musik juga. Saya tidak dengan musik barangkali saya tidak begitu hobi lah ya, kalau untuk nyanyi di kamar mandi, di kamar kalah. Tapi ya, dari bait per bait, kata per kata, bagi orang-orang yang berpikir, kalau enggak ya udah bodo amat gitu ya. Bagi orang berpikir, dari makna dari yang saya katakan tadi, pertanyaannya bahwa tokoh idolanya itu saya pikir cukup relevansi dengan zaman yang sekarang ini. Ya, bukti paling konkret bahwa saya seperti ini mungkin karena inspirasi dari, mungkin tak langsung tapi dari lagu-lagunya, seperti itulah. Oke. Nah, kalau yang terakhir nih ya Bang ya, untuk pesan-pesan Abang sendiri kepada para pemuda di Tanjung Pinang khususnya dan Kepulauan Riau dan Indonesia ya, ini seperti apa Bang? Harapannya, pesan-pesannya juga gitu Bang. Quote-nya saja lah ya. Boleh. Tak jengah, tak goyah, tak pongah. Tak jengah, tak goyah, tak pongah. Boleh dijelasin sedikit Bang? Tak jengah itu barangkali ya tidak bosan ya, tidak cepat putus asa barangkali. Tak jengah, tak bosan, seperti itu ya. Jadi seorang pemuda itu tak ada kata berhenti, tidak ada putus asa, tetap gagal coba lagi, coba lagi terus, ya. Tidak goyah, tidak pelin-pelan barangkali ya kan, tidak mudah tidak mudah dihasut, tidak mudah diprovokasi ya kan. Dia tetap dengan konsisten dengan dirinya, dia memegang prinsipnya. Kalau prinsip saya kan kuliahku walau kana murun, katakan yang benar itu benar meskipun pahit ya kan. Terus tak pongah ini tidak sombong. Siapapun dia, apapun dia saat ini, bahkan nanti dia tetap konsisten, tidak sombong, tetap menjadi pribadi yang baik, wise, bijaksana, dan bisa mengayomi kawan-kawan, keluarga, adik-adik. Tetap konsisten seperti itu. Intinya tak sombong kalau tak pongah itu. Oke, jadi begitu pemirsa ya, pemuda itu harus tak jengah, tak goyah, dan tak pongah ya. Dan ini 3 kunci ya yang harus ada di diri pemuda. Mudah-mudahan. Amin, insya Allah. Baik Bang, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan diri dan waktunya berbagi kisah-kisahnya ya bersama kita. Bermanfaat. Iya, amin, bersama pemirsa Inspirasi ya. Semoga bisa diambil yang baik-baiknya ya Bang ya, dan bisa diamalkan juga. Oke Bang, terima kasih banyak ya. Salam juga untuk keluarga di rumah. Insya Allah. Oke. Baik pemirsa, sekian perbincangan kita bersama salah satu sosok inspiratif di Kota Tanjung Pinang, yaitu Bang Roni Prantika. Saya Opi Magnolia pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam inspirasi.